Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratal kurama wal fudala wa nakhussu bidzikri ihtiraman wa taqdiman Kyai Haji Musleh Ma'alim wa jami'il asatidi wal jama'ati min majlisil mubarakati majlis khatmil Qur'an al mubarakah. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang penuh berkah ini, kita dapat berkumpul bersama untuk melanjutkan kegiatan rutinitas kita. Tentu harapan kita semua, kita hadir pada malam hari ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Karena makhluk yang sempurna, maka manusia diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Namun pada akhirnya manusia nanti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara manusia yang dikehendaki kembali kepada Allah dengan kebaikan. Ada pula manusia yang kembali kepada Allah dengan tidak baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah meriwayatkan satu hadis qudsi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ukhriju abdan min ibadi minad dunya, tidak akan pernah aku mengeluarkan seorang hamba dari bumi. Artinya manusia itu diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana uridu an aghfira lahu, sedang aku ingin mengampuni dosa-dosa dari seorang hamba itu, illa naqastu min sayyi'i amalihi bisaqamin fi jasadihi, kecuali ketika ada pada seseorang itu sebelum meninggal dosa-dosa, maka aku akan memberi sakit pada jasadnya. Itu poin yang pertama. Jadi ketika Allah akan mengampuni seseorang, maka orang itu sebelum meninggal, jalan yang pertama yang dilakukan Allah adalah dengan memberi sakit kepada seseorang itu. Maka sakit itu bukan menunjukkan kita bahwa kita dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi sakit yang terjadi kepada manusia justru itu wujud kasih sayang Allah, karena Allah ingin ketika hamba itu menghadapnya dalam keadaan bersih tanpa dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jalan yang diberikan Allah ketika Allah akan menghapus dosa-dosa seorang hamba, au yudiku fi ma'isyatihi, yaitu Allah mengambil jalan dengan menyempitkan kehidupan seseorang itu. Maka ketika kita hidup di dunia, rezeki kita disempitkan, disulitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita banyak beribadah, salat 5 waktunya tidak pernah lepas, puasa Ramadan selalu dilakukan, tidak melakukan dosa-dosa, tetapi kehidupan ekonomi kita justru dipersulit oleh Allah. Itu bukan berarti Allah benci kepada hamba itu, tetapi
Justru Allah dengan kesempitan-kesempitan yang diberikan itu, Allah ingin membersihkan semua dosa-dosa orang itu, sehingga nanti ketika menghadap Allah, dia menghadap dalam keadaan bersih. Kadang ada orang ketika melihat tetangganya tidak sholat, tidak puasa, sering melakukan kemungkaran, tetapi justru ekonominya dilancarkan oleh Allah, badannya selalu sehat, tidak pernah ada kendala dalam kehidupannya, artinya kehidupannya bahagia. Justru kita kadang yang sholat 5 waktu ibadah mantap, tapi kita selalu diberi musibah oleh Allah. Ada orang kadang kemudian dia ngomel kepada Allah. Perasaan aku ini udah sholat 5 waktu, perasaan aku sudah puasa, perasaan aku sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah. Ngapa hidupku ini masih sulit, sementara dia yang selalu melakukan kemungkaran tapi dibahagiakan oleh Allah. Bapak, ingat bahwa sholatmu, puasamu, ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan untuk mencari kekayaan. Kalau ingin cari kekayaan harus kerja. Kita ibadah, sholat, puasa dan semuanya itu tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita mengukur kebahagiaan dunia dengan hartamu, itu diukur dengan ibadahmu. Ada manusia itu dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia dia ahli ibadah, di dunia dia ahli sedekah, di dunia sering melakukan perintah-perintah Allah, dan kehidupan dunianya, ekonominya, keluarganya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada Allah kadang mengurangi dosa seseorang itu dengan sakit. Ada Allah justru karena sayang kepada orang itu kemudian dia diberi dengan harta yang melimpah. Kenapa ada perbedaan, Ustaz? Karena Allah yang menciptakan kita. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu, oh ini harus dikayakan karena dia pasti ahli sedekah. Oh ini harus dikayakan karena dia mampu ketika aku titipi harta yang banyak. Oh ini tak perlu dikayakan, cukup saja dalam kehidupannya, tak perlu kaya. Karena kalau kaya dia ini bisa-bisa menjadi orang yang mungkar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tipe yang selanjutnya itu manusia meskipun tidak sholat, tidak puasa, melakukan kemungkaran, tapi dienakkan hidupnya oleh Allah. Ada sebagian manusia bukan karena disayang oleh Allah, tetapi itu istidraj. Kalau dalam agama istidraj adalah sholat tak maturana, dipuaskan karena inilah surgamu. Karena ketika nanti menghadap Allah, kamu tidak akan membawa apa-apa kecuali masuk ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tipe-tipe manusia ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang tahu mana yang terbaik untuk kita. Sebagai ilustrasi begini, saya punya anak kecil, saya lagi pegang pisau tajam, kemudian anak saya yang kecil itu datang nangis-nangis ke saya minta pisau yang ada di tangan saya. Kira-kira saya berikan apa tidak? Tidak mungkin saya berikan ke anak saya yang masih kecil itu. Kenapa? Karena saya tahu bahwa pisau yang tajam ini ketika diberikan kepada anak saya yang masih kecil, pisau itu tidak akan mendatangkan manfaat, justru sebaliknya akan mendatangkan bahaya untuk anak itu. Makanya saya ganti dengan mainan atau apapun itu yang bisa mengobatinya tanpa kita khawatir apa yang kita berikan itu menjadi bahaya untuknya. Jadi jalan Allah untuk mengampuni seseorang itu banyak. Di dalam hadis qudsi ini dijelaskan. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah ingin menjadikan orang itu, ketika Allah tidak ingin mengampuni terhadap seseorang itu, maka ada jalan yang diberikan Allah. Segala apa yang dilakukan dilancarkan oleh Allah di dunia.
Sehingga nanti ketika menghadap Allah, dia tidak lagi membawa kebaikan-kebaikan apapun. Itu cara Allah kepada kita semua. Maka kita hidup, kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita bukan menentukan jalan hidup kita itu baik ataupun tidak. Tugas kita adalah ikhtiar sesuai dengan aturan agama, tuntunan agama. Kita diperintahkan untuk tegak lurus, maju ke depan. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Untuk menentukan mana nanti yang akan Allah golongkan ke kanan, mana yang akan digolongkan ke kiri. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah begini, sebuah kisah ilustrasi, dijelaskan di dalam kitab Fi Bada'il Qisasin Nabawi Sahih, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Zamil Zain. Di dalam kitab ini diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkisah kepada sahabat-sahabatnya bahwa dulu di zaman Bani Israel pernah hidup dua orang raja yang kebetulan mereka berkuasa, negaranya itu, kerajaannya itu berbatasan. Raja pertama adalah raja yang zalim, raja yang kejam kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya semuanya dihukum ketika tidak taat kepadanya. Sehingga rakyatnya kemudian tidak suka terhadap sang raja itu. Raja di negara tetangganya ini sebaliknya, rajanya begitu bijak mencintai rakyatnya. Hingga pada satu ketika sang raja yang zalim ini ditimpa satu penyakit. Tapi tabib yang didatangkan itu tidak ada yang mampu untuk menyembuhkan raja yang zalim ini. Hingga datang satu tabib memberi harapan, Tuan Raja bisa sembuh dari penyakit aneh ini apabila Tuan Raja bisa menemukan satu jenis ikan yang ada di laut, yang sayangnya ikan itu sekarang lagi tak musim. Kata sang tabib. Mendengar ada harapan untuk sembuh sang raja zalim ini, kemudian dia mengerahkan seluruh prajurit dan rakyatnya, dipaksa untuk mencari ikan yang kebetulan tidak musim itu. Tapi aneh, ketika rakyatnya mencari meskipun tidak musim, begitu mudahnya sang rakyat itu menemukan ikan itu. Kenapa? Karena Allah menggiring ikan-ikan itu dari dasar laut, dimunculkan ke permukaan, ke tepian pantai, sehingga rakyatnya mampu dan bisa menemukan ikan ini padahal tidak musim. Sehingga sang raja ketika diobati dengan ikan itu, kemudian sang raja itu sembuh. Beda dengan sang raja yang bijak di negara tetangganya ini, punya penyakit hampir sama. Seluruh tabib sudah berjuang untuk mengobati raja yang bijak ini, tetapi tak satu pun mampu mengobatinya. Hingga datanglah tabib yang sebelumnya memberi petunjuk kepada raja zalim ini, Tuan Raja bisa sembuh dari penyakit aneh ini apabila Tuan Raja menemukan satu jenis ikan yang ada di lautan, yang kebetulan Tuan Raja sekarang lagi musim. Akhirnya tanpa diperintah, seluruh prajurit dan rakyatnya berbondong-bondong pergi ke tepian pantai mencari ikan ini. Tapi apa yang terjadi? Ikan yang sedang musim ini tak satu pun muncul. Kenapa? Karena semuanya dimasukkan oleh Allah ke dasar laut, disembunyikan oleh Allah agar prajurit dan rakyatnya tidak menemukan ikan yang dibutuhkan oleh raja bijak ini. Hingga pada akhirnya karena obat tidak ditemukan, sang raja itu meninggal, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Melihat kejadian ini, kemudian seluruh malaikat langit bingung dan kemudian bertanya, protes kepada Allah, ya Allah, di mana letak kebijakan ini? Ketika raja yang zalim tadi obatnya yang tidak musim, tapi engkau munculkan dari dasar laut. Tetapi raja yang bijak justru meskipun ikan itu musim, tapi justru engkau sembunyikan, yang menyebabkan raja bijak ini meninggal. Di mana letak bijaknya ya Allah?
Mendengar pertanyaan dari para malaikat ini, apa jawab Allah? Wahai para malaikatku, kalian tidak tahu maksud dan tujuanku. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya raja yang zalim tadi ini, dia ini dosanya sudah kadung banyak, tetapi dia sebagai manusia pasti pernah berbuat baik. Dan oleh karenanya ada satu catatan kebaikan selama ia hidup, raja yang zalim ini. Oleh karena itu aku tidak mau ketika dia meninggalkan dunia ini masih membawa kebaikan menghadapku, sehingga aku nanti tinggal masukkan dia ke dalam nerakaku, kata Allah. Oleh karenanya kebaikan yang satu itu aku balas dengan aku memunculkan ikan yang tidak musim itu, sehingga menjadi obat. Aku membalasnya di dunia. Sementara raja yang bijak kepada rakyatnya, raja yang ahli ibadah, banyak kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Sebagai manusia dia pasti melakukan dosa. Selama hidupnya raja bijak itu pernah melakukan satu dosa, kata Allah. Karena satu dosa inilah kemudian aku sembunyikan ikan itu meskipun sudah musim, sehingga dengan aku membalas dosa dia di dunia yang satu itu, dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah menghadapku tanpa membawa dosa. Apa kesimpulan dari kisah di dalam kitab ini, Pak? Yang pertama, sesuatu yang kadang kita anggap baik menurut kita tapi tidak baik menurut Allah. Sesuatu yang kadang menurut kita tidak baik tapi justru baik menurut Allah. Karena keterbatasan manusia di dalam berpikir, keterbatasan manusia di dalam menerjemahkan maksud-maksud dari apa yang telah Allah berikan kepada manusia, maka kita sebagai hamba tidak ada lain tugas kita adalah tetap ikhtiar saja, husnudzan kepada Allah, positive thinking kepada Allah. Jangan pernah kita berpikiran jahat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berkehendak baik, dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah tidak berkehendak baik kepada seorang hamba, maka pasti Allah memberi juga kesulitan-kesulitan kepadanya. Bisa juga Allah memberi jalan dengan kebaikan-kebaikan, karena Allah ingin menghapus semua kebaikannya. Allah tidak berkehendak dia membalasnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua hikmahnya adalah amal yang kita lakukan, sampean yang ada di majelis ini, sampean yang membaca Quran, yang sholat 5 waktu, yang bersedekah dan semuanya, ada kalanya kebaikan yang kita lakukan itu dibalas Allah kontan di dunia, ada kalanya kebaikan itu dibalas nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena di dalam hadis yang lain, ketika ada manusia yang mencari dunia hanya sekedar kebutuhan saja, tetapi dia lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya, maka ketika dia nanti akan dicabut nyawanya oleh Allah, Allah akan menurunkan 4 malaikat. 4 malaikat itu turun membawa kapan, wa hunutun min hunutil kafni. Kapan itu dilengkapi dengan peralatan-peralatan kapannya seperti kapas dan semuanya. Ketika berada di sisi orang yang akan meninggal, orang yang dikehendaki Allah ini, orang yang lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya ini, kemudian datang malaikat maut. Ukhruji ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ya ayyatuhal maghfirah. Keluar kamu, ruh kamu adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa guna kapan itu? Kapan yang di dunia yang disiapkan oleh kita itu dibungkuskan untuk jasadnya, tapi kapan yang dibawa 4 malaikat itu digunakan untuk membungkus ruh daripada orang yang husnul khotimah ini. Jadi orang husnul khotimah, saya cintai Allah, ruhnya ini akan dibungkus oleh malaikat dengan kapan-kapan dari surga ruhnya ini. Karena dibungkus dari surga, maka tempatnya adalah alam illiyin. Ala inna kitabal abrar fi illiyin.
Sekali-sekali jangan begitu, kata Allah. Ingat, sesungguhnya catatan-catatan kebaikanmu itu lafi illijin, itu tetap berada di alam illijin. Alam illijin ini tempatnya ruh bagi orang-orang yang husnul khotimah. Dia tempatnya berada di langit ketujuh. Kalau orang yang mungkar kepada Allah, yang mati su'ul khotimah, tempatnya adalah alam sijjin namanya. Ala inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-sekali jangan begitu, kata Allah. Karena sesungguhnya catatan-catatan kejahatan kamu itu lafi sijjin. Niscaya aku tempatkan di sijjin. Sijjin itu penjara namanya. Tempatnya alam sijjin itu di lapis ketujuh bumi. Itu berada di dasar bumi sana. Itu orang yang tidak husnul khotimah. Oleh karenanya, kesimpulan dari pengajian kita pada malam hari ini, mari kita jangan pernah kita berprasangka jelek kepada Allah. Kita selalu husnudzon kepada Allah. Apapun takdir, yang penting kita tetap ikhtiar. Takdir yang diberikan Allah, jalani saja. Kita terima. Ketika itu menyakitkan di dalam kehidupan, insya Allah jadi penebus kita, penebus dosa kita. Tapi ketika itu sebuah kenikmatan, insya Allah itu balasan Allah di dunia, dan nanti juga akan dibalas ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga menjadi motivasi bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam situasi dan keadaan apapun kita berada di dunia ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Allah yuwaffiquna wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.